Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fid darsi amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan membacakan dan menerangkan keterangan di kitab Kifayatul Atqiya min Thoriqil Auliya. Jadi kemarin ada teman-teman yang bertanya dan disuruh menerangkan tentang syariat, torekot, hakikat, makrifat. Jadi sebenarnya di sini diterangkan di Kifayatul Atqiya ini annat tariqatah allati tusilu ilallahi ta'ala ala salasati aqsamin. Jadi jalan thariqah menuju kepada Allah ini ada 3 perkara. Jadi di dalam kitab Atqiya ini min Thoriqil Auliya ini diterangkan untuk menuju ke Allah, jalan menuju ke Allah itu ada ala salasati aksamin, 3 perkara. Yang satu ini asyari'atu, syariat. Yang kedua ini at-tariqatu, thariqah. Yang ketiga al-haqiqah. Jadi ketiga-tiga ini harus dikerjakan. Harus kita mengetahui. Manusia wajib mengetahui ini. Jadi untuk mencapai menuju ke Allah, thariqo antusoli Allah, ini harus 3 cara ini, 3 perkara ini. Syariat ini harus kita mengetahui. Jadi mulai belajar alif ba ta sa jim ha kha dal sampai ya, ini sholat, Allahu Akbar, wudu, ini kita harus mengetahui syariat. Di sini diterangkan syariat, asy-syari'atu fil istilahi, syariat di dalam istilah. Jadi syariat itu ada 2 makna. Syariat di dalam fil asli, makna aslinya, dan syariat di dalam makna istilah. Jadi makna asli ini muradun nasu. Jadi as-syari'atu wa hiya fil asli muradun nasi li talibis syarbi. Jadi aslinya makna syariat ini keinginan manusia, muradun nas. Jadi keinginan manusia li talibis syarbi, untuk mengambil, untuk menyupri, untuk mencari minuman. Ini di dalam aslinya. Tapi kalau di dalam istilah ini asy-syari'atu fil istilahi al-qawmu fi'lul umurati wa tarkul minhayati. Jadi syariat di dalam istilah ini kaum atau manusia berbuat sesuatu dan meninggalkan, artinya berbuat amarullah, berbuat perintah Allah, dan watarkul min hayatih,
meninggalkan larangannya. Ini namanya syariat. Ini syariat ini harus kita wajib mengetahui karena berkaitan dengan diri kita. Jadi ingin mengetahui diri kita ini harus mengetahui syariat dulu. Tidak boleh dengan thariqah, dengan hakikah, tidak boleh. Ini harus mengetahui dengan syariat dulu. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang namanya diri ini apa? Yang namanya manusia ini, yang diri ini dari sini sampai ke sini, ini apa ya sebenarnya? Itu harus mengetahui ilmunya syariat. Nih. At-thariqatu, thariqah sesudah syariat, ini baru thariqah. Thariqah ini jalan. Jadi at-thariqatu wa hiya tatbi'ul af'alin nabi wal amali biha. Jadi at-thariqah ini, thariqat ini tattabi'uh, manut, ikut af'alun nabi kepada pekerjaan Nabi Muhammad SAW, wal amalu biha, dan mengamalkan. Ini yang dinamakan thariqah. Jadi kalau orang ini mengetahui syariat, syariat ini ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, ini diturunkan kepada diteruskan kepada sahabat-sahabatnya, ulama-ulama, baru ke kita ini. Jadi harus mempunyai syariat, mengetahui syariat, lalu thariqah. Jadi thariqah, syariat, thariqah, hakikat ini bagaikan apa? Kita mencari, di sini ada diterangkan mencari barang yang antik di dalam laut ini. Jadi kita harus memakai perahu, menyelam ke air. Ini namanya syariat thariqah hakikat. Lalu mengambil barang itu, oh ini barangnya yang mulia. Al haqiqatu, hakikoh, wahia samratut thariqah. Jadi hakikoh ini samratut thariqah, jadi buahnya thariqah. Jadi kita bersyariat, berthariqah, lalu hakikoh, ini samratul hakikoh. Ini fasyariatu kasafinatu wa thariqatu kal bahri thumma haqiqatu durrun ghala. Jadi di sini diterangkan di sini syariat sepertinya perahu, wa thariqah sepertinya akal bahri, lautan, summal haqiqah, haqiqah ini kadurrun ghala, jadi mutiara yang agung. Jadi untuk mendapatkan mutiara haqiqah, jadi harus syariah dan thariqah. Ini maksudnya. Thariqatu ilallah, jadi menuju, jadi punya syariat yang bagus, ilmu syariat yang banyak. Ini kita harus mengamalkan, katanya tadi tattabi'u af'alun nabi wal amal biha ini. Jadi thariqatu ilallah, menuju jalan menuju kepada Allah, ini ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini biqalbi. Ini ada keterangannya nanti, biqalbi. Tidak bisa
bil aini ini tidak bisa, bil qalbi. Jadi thariqah ilallah ini juga dibagi lagi dua, thariqatus syariah wa thariqatul akhirah. Jadi thariqah syariah ini seperti kita bekerja, duduk, berdiri, ini thariqatus syariah. Tapi thariqatul akhirah ini sholat, mengerjakan yang baik, ini sedekah, ini thariqatus syariah akhirah. Nah, keduanya ini di dalam kitab ini, Thariqil Auliya ini, tartibu ala taqwa wa ala ittiba'il hawa. Jadi tertib di dalam ketakwaan kita kepada Allah, tarkul ma'asi ini, jadi meninggalkan maksiat dan mengerjakan perintahnya, ini tertib alat takwa. Jadi tertib alat takwa. Kalau di Al-Quran ada keterangan lagi, takwa ini alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi orang takwa ini percaya kepada gaib itu banyak. Alladzina yu'minu wa yuqimunas shalatah, dan mengerjakan salat, wa mimma razaqnahum, dan memberi menafkah rizkinya kepada orang lain. Ini takwa. Nah, di dalam tartibu ala taqwa dan wa ala ittiba'il hawa, ini ittiba'uhuma. Jadi keduanya ini bidikri thariqis suluk, ini dengan zikir thariqus suluk. Jadi thariqus suluk ini menuju thariqah yang menuju ma'rifatullah. Ini di sini diterangkan lagi, ini karena saya merangkum tadi. Li'annal haqiqatu bila syari'atin batalat. Ini haqiqah bila syari'atin, haqiqah li'annal haqiqah, sesungguhnya hakikat, bila syari'atin, tanpa syariat, batalat, maka batal. Wasyari'atu bila haqiqatin atalat. Kalau syariat tanpa hakikat, atalat, tidak ada apa-apa, nol. Jadi syariat hakikat ini harus kita kerjakan, kita mengetahui. Di tengahnya ada syariat, ada thariqah. Jadi syariat tanpa hakikat ini atolan, tilatun, tidak ada apa-apa, nol. Hakikat tanpa syariat batalat, batal. Ini di sini. Di sini ada wa qala Sahal bin Abdillah, la muayyinun illallah wa la dalilun illa Rasulullah. Jadi Imam Sahal mengatakan tidak ada ini, la muayyinun, tidak ada alam semesta ini, semuanya la muayyinun, tidak bisa berwujud illallah, kecuali dengan af'alullah, asma'ullah. Ini terjadinya alam semesta karena kehendak Allah dan karena Muhammad Rasulullah. Ini wala dalilun illa Rasulullah, tidak ada dalil illa Rasulullah, kecuali Rasulnya Allah yang membawa ajaran-ajaran, yang membawa ilmu dari Allah, ini Rasulullah. Ini di sini maksudnya. Wala zada illa taqwa, tidak ada tambah illa taqwa, kecuali takwa kepada Allah. Jadi kita harus takwa kepada Allah supaya ilmunya ini tambah, rezekinya ini tambah. Faman yattaqillah yaj'al lahu makhraja.
siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan mengeluarkan semua yattaqillah yaj'al lahu makhraja, jalan keluar. Wa may yattaqillah min haitsu la yahtasib. Jadi siapapun yang takwa kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki yang tidak terhitung. Ini di sini maksudnya. Wala zada illa taqwa. Wala amala illa sabr. Jadi tidak ada amal illa sabr kecuali sabar. Jadi kita harus mengamalkan sholat, sedekah, menyantuni anak yatim. Ini termasuk illa sabr. Tidak ada amal kecuali kelaban kesabaran di sini. Jadi syariat, torekot, hakikat, makrifat ini memang jalan manusia menuju makrifatullah, jalan manusia menuju kepada Sang Pencipta Allah. Ini. Jadi kalau diterangkan lebih dalam lagi, ini sebenarnya manusia ini di sini terdiri dari apa saja? Terdiri dari sifatullah, af'alullah, ini batin, dohir, asror, di sini manusia ini. Kalau dibahas lebih dalam lagi, monggo bahas lebih dalam lagi. Insya Allah kalau kita ingin mengenal tauhid, mengenal ilmu tauhid yang sebenarnya ini, harus mengenal diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Allah. Ini di sini semuanya kita harus mengenal. Jadi dalam diri ini terdiri apa saja? Ini banyak yang mengatakan, tapi kalau diterangkan di sini nanti tidak enak. Harus diterangkan ini secara khusus. Kalau belajar ilmu makrifat ini, ilmu syariat ini, kita harus belajar biasa umum, thariqah perjalanan, hakikoh nanti samratul thariqah, dan hakikatnya ini makrifah lansal. Dengan ilmu hakikoh maka kita harus belajar duduk khusus ilmu makrifat ini, karena banyak keterangannya. Asal diri ini, Allah ini bagaimana, Allah ini asma, sifat ini semuanya banyak. Af'alullah, sifatullah, ini di sini. Jadi Allahus samawati wal ardi, lillahi samawati wal arda, lahu mulkus samawati wal ardi, wal awalu wal akhir wal zahir wal batin. Di sini batinun Muhammadun, ini. Jadi Muhammad Allah ini ada. Jadi harus mengenal diri kita. Antal maut qoblal maut. Jadi kalau ingin mengenal Allah, antal maut qoblal maut. Di sini kita harus tahu isinya ini. Maka di Al-Awfaq ini diterangkan, Imam Al-Ghazali menerangkan di sini, man qara'a 'ala ta'am alladhi li'akali. Jadi siapa yang membaca ini ala ta'ami, ke makanan, supaya dimakankan ke orang lain, ini insya Allah orang yang makan ini menjadi muhabbah, menjadi kasihan, muhabbah. Karena apa? Di sini kejadian manusia itu sendiri, manusia itu diciptakan ini. Ini bacaannya, wahal ata alayhi al-insanu hina minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ini inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin. Ini di sini maksudnya. Jadi manusia ini, inna khalaqnal insana, sesungguhnya saya menciptakan manusia, al-insan manusia ini,
min nutfah, dari mani. Jadi pertama Allah menjadikan Nabi Adam, lalu Ibu Hawa bersama dengan Nabi Adam bersama dengan Ibu Hawa jadi nutfah. Nutfah itu mani. Jadi mani kita berkumpul dengan, nah ini min nutfati amsajin, ini maksudnya amsajin di sini bercampur. Mani kalau tidak bercampur ini tidak terjadi. Makanya suami istri ini harus bercampur. Jadi min nutfah amsajin maksudnya. Supaya apa? Nabtalihi. Di sini di dalam surat Al-Insan ini menerangkan inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Di sini. Jadi keterangan di sini, ayatnya di sini. Nabtalihi faja'alnahu, di sini diterangkan di Al-Awfaq. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an 7 kali basira. Jadi kalau ini dibacakan ke makanan, maka makanannya itu dimakankan ke orang lain, insya Allah orang itu menjadi cinta kepada sampian. Ini maksudnya Imam Al-Ghazali ini. Karena di sini ciptaan kita sendiri, ciptaan manusia itu sendiri. Jadi inna ja'alnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Katanya Allah, sesungguhnya saya menjadikan manusia al-insan min nutfatin, dari mani amsajin, yang bercampur antara laki-laki dan perempuan ini bercampur. Nabtalihi, jadi nabtalihi ini menguji. Allah menguji kepada kita. Faja'alnahu sami'an basira, dan Allah menjadikan kepada manusia itu sami'an basira, bisa mendengar dan bisa melihat. Ini kekuasaannya Allah. Makanya kita harus banyak-banyak belajar gimana, apa ini, semua ini, manusia ini bagaimana ini. Inna hadainahu as-sabila. Ini keterusannya, inna hadainahu as-sabila imma syakiron wa imma kafuro. Di sini. Jadi Allah menunjukkan kepada kita as-sabil, jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, di sini jalan yang benar. Tapi di sini diterangkan imma syakira wa imma kafuro. Jadi ada manusia ini bersyukur kepada Allah. Kita diberi kesehatan, diberi ilmu, diberi ini, semua ini syakiro, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullah, bersyukur. Ada. Wa imma kafuro, ada manusia itu kufur kepada Allah. Nah, di sini. Jadi kita harus belajar banyak untuk mengenal Allah. Ini belajar banyak yang harus kita pelajari. Makanya kita cari guru yang mumpuni. Kita belajar membaca, sebanyak membaca dan berguru. Ini insya Allah. Jadi manusia ini tidak hanya hidup di dunia, nanti ada akhirat yang lebih kekal. Khalidina fiha abadan, ini yang lebih kekal. Kalau di dunia umur manusia ini umum ikut Nabi Muhammad SAW ini 60-an, 64, 65. Ini 65 tahun kita hidup di dunia. Tapi di akhirat nanti abadan, seterusnya. Makanya kita mencari ilmu syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, ini menuju Allah, menuju ke sana, supaya kita selamat nanti di akhirat. Makanya banyak orang-orang sholat, zakat, ini mengharap pahala. Ada
mengharap surga, takut ke neraka. Ada manusia ini. Tapi manusia yang sesungguhnya, yang ma'rifatullah ini mengharap ridho Allah. Mengharap ridho Allah. Di sini makanya banyak kita belajar. Di sini juga di kitab Syamsul Mu'arif ini diterangkan juga di sini karangan Imam Al-Buni ini, uskut ayyuhal murid ini. Jadi diamlah wahai murid. Murid ini orang yang belajar. Belajar diam demi at-ta'anni minar rahman. Jadi belajar ini minar rahman, dari Allah Subhanahu wa taala. Bihaqqil muluki al-ma'budi. Jadi diam untuk mencari haknya Allah yang merajai alam semesta, al-ma'budi yang disembah. Makanya kemarin banyak teman yang tanya, apakah Allah mengharap sembah? Itu tidak. Apakah Allah mengharap sampian semua? Itu Allah tidak mengharap apa-apa. Tapi kita selaku manusia yang diberi banyak oleh Allah, kita harus banyak bersyukur dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala di sini. Hanya di sini disuruh diam, mengheningkan cipta, hilangkan semua pikiran ini, 4 kelima pancer ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya uskut. Jadi konsentrasi kita. Paling tidak satu hari satu malam ini, paling tidak kita sesudah maghrib konsentrasi menuju kepada Allah. Bidzikril lisan, bidzikril qalbi. Ini yang banyak. Di sini maksudnya. Ini bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini. Jadi kita harus banyak wirdah. Kita harus bidikrillah, dikir kepada Allah, wirdah. Astagfirullah, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belajar bidikri bil lisan, belajar dengan lisan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Muhammad Rasulullah, ya Rahman, ya Rahim, banyak. Bidikri bil qalbi, ini nanti lagi. Jadi banyak ini kalau belajar ini, monggo. Di sini ada sini diterangkan lagi di Mamba'uzul Hikmah ini, berdoa Bismillahil aliyil kabiril muta'al adimus sultan lahu asmaul husna wa sifatul ulya wal maliku wal malakutu wa asrarul jabarut. Nah ini banyak ini. Jadi dengan bismillah yang maha agung, ini adimus sultanin. Jadi Allah yang maha agung, yang merajai alam semesta agung. Ini kita harus belajar berdoa, memikirkan, bertafakur Allah yang maha agung. Lahul asmaul husna. Jadi asmaul husna ini asma 99 ini. Asmaul husna, belajar kita di situ. Wasifatul ulya, sifat yang mulia. Jadi sifat-sifat Allah, wujud kita mbako, walafatulil hawatis banyak. Wal malikul mulku. Jadi Allah yang merajani kerajaan alam semesta ini. Wasiru wal jabarut. Jadi sir-sir, rahasia. Wa jabarut. Nah ini alam jabarut, hanya kita
paling tidak kita tenang menuju alam Jabarut, alam yang penuh dengan keindahan, penuh dengan keharuman. Qul huwallahu ahad, ini penuh dengan keindahan dan keharuman di situ. Makanya kalau ingin tenang, kita duduk diam, tenang, hilangkan antal maut qoblal maut, hilangkan seperti orang mati. Jadi makanya perlu belajar ini menuju alam Jabarut ini, alam yang penuh keindahan dan keharuman. Di situ banyak bunga-bunga harum, ketenangan ini di situ. Nah, insya Allah manusia ini mencapai derajat makom yang tinggi. Makanya kita harus banyak belajar. Nih belajar, ini kitabnya ada. Kemarin saya ditanya, kok baca kitab Pak Ustadz? Ya harus kita baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini. Jadi kita harus banyak membaca, belajar. Karena ini ada pengarangnya Al-Imam Al-Ghazali yang ngarang Kifayatul Atqiya ini Min Thariqil Auliya ini, untuk menuju kekasih Allah ini harus tahu kitab ini, belajar kitab ini. Makanya kita harus banyak membaca dan belajar kepada kiai-kiai di pesantren atau orang-orang yang ma'rifatullah, yang mengenal Allah. Ini belajar kepada beliau-beliau. Jadi kita harus sadar diri. Ini manusia ini bagaimana? Ada memang mengenal diri ini, ada keterangannya lafaz Allahu alif lam lam ha, alif lam pertama, lam kedua, ha. Ini sebenarnya apa? Nur Muhammad, ini banyak. Terus manusia itu dijadikan dari api, angin, tanah, air. Ini banyak keterangannya di sini. Jadi alif lam lam ha ini apa yang sebenarnya ini Allah, huruf Allah ini yang ada di manusia ini sebenarnya. Manusia ini terdiri dari dohir, batin, goib, syir. Ini banyak. Kalau kita mengerti tentang diri kita, insya Allah man arafa nafsahu faqad arafa. Tapi arafa Allah ini tidak bisa dengan mata ini, tidak bisa dengan biqalbi. Di sini diterangkan, di sini ada yang menerangkan di kitab ini biqalbi. Jadi ma'rifatullah ini, banyak teman-teman ini yang bilang saya ma'rifatullah, saya. Sudah, jangan banyak bicara, karena Allah itu tidak senang orang yang banyak bicara. Maksudnya yang bicara tidak karuan. Kalau kita mengaji, memberi ilmu, Allah senang. Sabar dalam mengamalkan, Allah senang. Innallaha ma'as sabirin. Itu di situ. Jadi untuk mengenal Allah di sini diterangkan tadi thariqah ini, ada thariqah syariah, ada thariqah akhirah. Jadi thariqah syariah, thariqah dunia ini kita bergabung dengan manusia lain, belajar. Makanya di kitab ini ada wasiat, 9 wasiat ini. Uslah ini apa? Taubah, ini istighfar, yang bagaimana ikhlas ini. Jadi kita selaku manusia itu jangan memikirkan diri kita sendiri, jangan mikirkan orang lain. Kita mempunyai istri, anak itu, tapi ada memang manusia menuju thariqah ini, menghilangkan anak, mengesampingkan istri, itu kurang bagus menurut saya. Yang bagus ini uslah ini berkumpul ya. Jadi yang uslah ini ada di sini di kitab ini. Uslah, harus uslah kita. Uslah ini ada yang ke gunung, ada yang ke hutan, iya, tapi yang paling bagus ini uslah berkumpul dengan orang-orang lain.
orang banyak, berkumpul dengan anak, berkumpul dengan istri, berkumpul dengan orang-orang banyak, memberi ujangan-ujangan, memberi nasihat, memberi ilmu. Ini uslah yang paling bagus. Tapi kita harus tidak melakukan maksiat kepada Allah. Kita ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar di sini. Jadi mungkin banyak teman-teman kurang mengerti tentang perjalanan makrifat ini, perjalanan hidup untuk menuju makrifat. Ini ada yang seperti jalan-jalan, ini bagus, sebenarnya bagus, tapi yang paling bagus insya Allah ini uslah. Ini ada keterangannya di sini, uslah yang paling bagus ini uslah tanha anil fahsya'i wal munkar, tetap ya'muru bil ma'ruf. Ini yang paling bagus insyaallah. Jadi keterangan di sini mengenal syariat, thariqah, hakikoh, ma'rifat. Jadi syariah dulu, thariqah, hakikoh dan ma'rifat. Ini keterangannya di sini. Saya pribadi kalau ada kekurangan dan kehilafan, karena selaku manusia yang banyak khilaf, yang punya khilaf, yang banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.